Dan bagaimana suasana terkini di Rusia di tengah pandemi? Sudah bergabung Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Muhammad Wahid Supriyadi. Selamat sore Pak Wahid. Sore waktu Indonesia, selamat berpuasa. Ya, terima kasih Pak Wahid. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah ya, agak panjang dikit puasanya ya. Ya, alhamdulillah. Pak Wahid, kita ingin konfirmasi bagaimana kemudian perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Rusia. Seperti apa langkah pemerintah di sana, apalagi ini juga mendekati Victory Day. Bagaimana Pak secara keseluruhan Pak? Jadi pemerintah Rusia telah memperpanjang untuk non-working holiday. Statusnya sekarang sebenarnya partly lockdown, jadi bukan 100% lockdown, tapi partly lockdown. Masyarakat untuk jalan 100 meter dari rumah, membeli makanan di supermarket, membeli ke apotek masih bisa, membawa anjing piaraan 100 meter masih bisa ya. Tetapi lebih dari itu harus mendapat izin dan mereka bisa apply melalui online izin untuk mendapatkan kartu online gitu. Jadi nanti kalau dia di jalan misalnya ditanya polisi, dia sudah register urusannya apa gitu. Jadi memang tidak total ya, tapi memang dari jumlah yang terinfeksi itu cukup mengkhawatirkan ya. Memang kelihatannya belum sampai puncaknya. Kemarin Presiden Putin menyatakan masih akan terjadi peningkatan. Hari ini saja tercatat lebih dari 177.000. Jadi sekarang dari segi jumlah yang terinfeksi nomor 5 dunia, nomor 4 di Eropa. Oke, Pak Wahid, kalau kita melihat kasus yang semakin meningkat, bahkan ini sempat menyentuh angka puluhan ribu gitu dalam satu hari pada pekan lalu. Kalau kita persempit, monitoring terhadap WNI di sana seperti apa, Pak Dubes? Ya, kita punya jaringan WA Group dengan mahasiswa kita, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Ya. Kita juga sudah 2 kali melakukan live ya, video conference dengan mereka. Jadi kita tiap hari ada update mengenai kondisi masyarakat kita. Jadi kita kira-kira ada 1.400 mahasiswa kita, sekitar 700-an mahasiswa, ada juga 400 pekerja migran yang kebanyakan bekerja di spa terapis ya. Dan dari pantauan kita, laporan yang kita terima, sampai hari ini kita dapat laporan ada 5 ya yang terinfeksi. 2 dari Saint Petersburg, 3 di Moskow, dan mereka semua ditangani di rumah sakit khusus. 1 yang DPD dinyatakan negatif, jadi dia bisa pulang tapi tetap 14 hari dalam isolasi mandiri ya. Sementara itu jadi yang kita terima dari kawan-kawan yang lain, alhamdulillah sampai sekarang masih normal saja. Tapi memang tidak ada perkuliahan, jadi semuanya secara online perkuliahan. Jadi mereka juga banyak tinggal di boarding yang disediakan oleh universitas. Kita juga sudah memberikan bantuan beberapa kepada mereka, terutama yang sangat membutuhkan. Misalnya pada pekerja migran, karena memang beberapa dari mereka ini kan tidak bekerja ya. Jadi sementara mereka tidak bekerja dan tidak mendapatkan bantuan, tetapi sebagian tempat tinggal masih diberikan. Jadi kita telah memberikan bantuan sembako ke 58 pekerja migran kita. Dan juga kita mengirim masker, obat-obatan ke 390 mahasiswa di beberapa kota di Rusia. Ya. Oke. Selama ini kita melihat masih cukup kondusif. Ya. Dan memang tidak ada penerbangan internasional. Jadi ada beberapa yang nyatakan ingin pulang. Dan beberapa hari lalu kita sudah mengirimkan 16 WNI. Jadi memang karena tidak ada penerbangan, jadi menggunakan Aeroport yang kebetulan mereka mengambil repatriasi orang-orang Rusia yang di Bali. Jadi kita titipkan ada 16, selama ini sudah 20 warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia selama pandemi ini. Oke, Pak Dubes, untuk yang tadi masih dirawat karena positif COVID-19, ini pemantauannya bagaimana Pak? Perkembangan kesehatannya sampai hari ini bagaimana Pak? Kondisinya stabil, jadi kita juga sempat bicara dengan mereka. Jadi tinggal perawatan aja ya, saya kira tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi kondisinya cukup stabil.
Oke, Pak Dubes terakhir untuk kemudian WNI yang ingin kembali ke Indonesia, apakah kemudian ada kebijakan khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, Pak? Ya, betul. Jadi tentunya yang akan ke Indonesia tentunya dia tidak terinfeksi virus. Ya, kemudian juga dia harus mematuhi protokol di Indonesia. Nanti di Indonesia juga ada protokol sendiri. Biasanya dia di karantina selama atau isolasi selama 14 hari. Kita juga sudah sampaikan. Permasalahannya kan sampai sekarang belum ada penerbangan internasional dan kita tidak tahu sampai kapan akan dibuka ya. Tapi memang kita diberitahu beberapa kali bahwa pemerintah Rusia akan merepatriasi warga mereka di Bali sehingga pesawat yang ke Bali kita bisa titipkan warga negara kita. Kita sudah tawarkan beberapa yang mendaftar, jadi semua sudah 20 ya. Yang kita belum tahu nanti untuk kapan berikutnya. Tapi memang yang pulang rata-rata memang ya, sudah selesai kuliah atau memang sudah tidak bekerja lagi. Oke, baik. Yang ingin kita juga tanyakan terakhir ini Pak Dubes, menjalankan ibadah puasa di sana bagaimana Pak? Ya lumayan, artinya dari segi waktunya ya, karena ini kan musim semi menjelang panas, tapi dibanding 3 tahun yang lalu masih cukup bagus lah ya, artinya di sini kira-kira 17,5 jam, jadi maghrib itu jam 8.20 kira-kira ya, kemudian tapi jam 2.27 sudah subuh, jadi jam 2 pagi kita sudah harus sahur, jadi kadang-kadang kita tidak bisa tidur tuh, kita tidur setelah subuh biasanya ya. Nah tapi nanti pada akhir Mei itu kira-kira 19 jam, ya, karena maghribnya makin siang ya, jadi hampir jam 9. Ya. Tapi cukup lama-lama terbiasa juga ya, karena cuacanya tidak terlalu humid kayak di Indonesia, jadi gangguan terhadap biasanya kan haus ya tidak terlalu besar seperti di Indonesia. Baik, terima kasih. Tapi memang tidak ada tidak ada tarawih, tidak ada buka puasa bersama ya, karena semua masing-masing di rumah. Oke, baik, terima kasih Pak Dubes. Semoga lancar-lancar semua ibadahnya selama musim pandemi ini, apalagi juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih, Excellency Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Muhammad Wahid Supriyadi.